Halo Mas. Kamu tahu apa yang sudah dilakukan anakmu? Kamu kenapa sih Mas? Kok kamu tiba-tiba telepon aku marah-marah kayak gini? Emang apa sih yang dilakukan sama Kejora? Dia itu sudah berani berpelukan mesra sama calon suami kakaknya sendiri. Maksudnya Kejora sama Aditya? Iya, siapa lagi? Benar-benar memalukan. Emang kamu tahu dari mana Mas? Emang ada orang yang ngomong sama kamu? Soalnya aku nggak percaya sama cerita kamu ini Mas. Nggak. Kamu masih nggak percaya kalau aku bilang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri? Adit? Loh, Adit? Kamu mau kemana? Kita harus segera keluar dari rumah ini, Bu, sebelum kita diusir. Apa? Ada apa, Dit? Pasti sebentar lagi Om Agung datang ke sini dan mengusir kita. Ya, itu karena dia. Anak itu sudah berani mencium putri saya yang lain, Bu. Itu semua salah paham, Om. Masih mau menyangkal? Di depan mata kepala saya sendiri saya melihat kamu mencium Kejora. Mau menyangkal kamu, Adik? Om, Saya udah nggak mau denger lagi. Saya nggak butuh kalian ada di rumah ini. Mulai malam ini, kalian angkat kaki kalian dari rumah ini. Saya udah nggak mau lihat lagi. Pak Agung. Pergi kalian. Pak Agung. Adit, jawab pertanyaan Ibu. Benar apa yang dibilang Pak Agung? Kamu keterlaluan. Bener-bener bikin malu Ibu. Bu, apa yang kamu perbuat sama Adit? Ibu ini gak seperti yang Ibu bayangin, Bu. Berulang kali Ibu bilang sama kamu, jaga sikap kamu, Jora. Bu, aku gak pelukan sama Adit, Bu. Dia yang tarik aku dan aku gak bisa ngelak. Apa? Bu, aku udah berusaha menghindar dan aku udah jelasin sama Papa, tapi Papa gak mau percaya sama aku. Ibu masa gak percaya juga sama aku, Bu? Bu, aku tahu gimana rasanya jadi ibu. Jadi aku nggak mungkin ngulangin hal yang sama, Bu. Aku memang sayang sama Adit, Bu. Tapi aku nggak pernah berpikir satu kali pun untuk mengkhianati Kak Alina, Bu. Ibu tolong percaya sama aku mohon. Ibu percaya sama kamu, Nak. Kejora, kalau Mbak Tias tahu, dia pasti akan nyakitin kamu. Dan Ibu nggak tega ngeliatin kamu disakitin sama Mbak Tias, sayang. Enggak. Terus aku harus gimana, Bu? Kamu pasti langsung cerita sama Tante Tias, kan? Kita pindah. Pindah, Bu. Iya, pindah. Kamu harus lupakan Adit. Dan kamu juga harus lupain papa kamu. Tapi, Bu... Udah. Kenapa? Kamu nggak bisa hidup tanpa papa kamu. Kamu nggak bisa hidup tanpa uang papa kamu. Bu, berarti itu artinya Ibu harus ninggalin restoran dan yang lainnya, Bu. Gak apa-apa. Ibu nggak apa-apa, Kejora. Karena itu penting buat Ibu adalah kamu. Kamu yang paling penting di hidup Ibu, Jora. Maafin aku ya, Bu. Aku memang cinta sama Adit. Tapi aku sama sekali gak bermaksud seperti ini, Bu.
Bu, Bu, Ibu, Bu. Kamu mau ibu harus mengerti dengan apa yang udah kamu lakukan sama Kejora? Bu, Ibu salah paham. Pak Agung salah paham, Bu. Bohong kamu! Ibu nggak habis pikir. Bisa-bisanya ya kamu main gila sama Kejora di saat Alina lagi koma. Bu, Ibu harus dengerin penjelasan Adit, Bu. Apalagi? Memangnya kamu nggak ingat sama Alina sama sekali? Kamu nggak ingat Alina yang lagi koma? Kamu nggak ingat Alina habis keguguran? Kamu berkhianat. Itu yang ibu ajarin sama kamu. Ibu kecewa. Gimana kabar kamu hari ini, sayang? Kamu harus cepat sembuh ya. Karena Papa udah gak mau ngerestuin hubungan kamu sama Aditya lagi. Itu laki-laki gak benar. Ya udah Papa usir. Makanya Alina tuh sembuh. Papa cariin kamu laki-laki yang baik. Yang bisa bertanggung jawab. Yang bisa membahagiakan Alina. Karena Papa ingin lihat Alina itu bahagia. Kembali sehat, sayang. Pak, Ya, kamu kenapa, Pak? nggak apa-apa. Nggak kenapa-napa kok nangis? Siapa yang nggak sedih ngelihat kondisi anak yang seperti ini? Sebaiknya Tias nggak perlu tahu kejadian tadi. Tapi aku harus siap. Kalau Tias tanya tentang Adit yang udah aku usir dari pavilion keluarga. Aku sudah putuskan. Aku akan mulai hidup baru sama Kejora, Mas. Tanpa harus dibayang-bayangi oleh kamu. Dan yang terpenting ini, aku harus siap pisah sama Mas Agung. Aku harus siap pisah sama kamu karena kejadian Kejora dan Adit. Aku bisa apa enggak ya Tuhan? Ya, aku harus siap.